dan sukacita. Amin. Katakan, saya semangat dan sukacita. Saudara, apapun yang kita alami, saya percaya semangat yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita akan mendengar firman tentang kasih dan mengampuni. Kasih dan pengampunan ini biasanya satu paket. Kalau kita mengasihi, pasti mengampuni. Tidak mungkin orang bisa mengampuni kalau tidak punya kasih. Kasih dan mengampuni. Saya berharap setiap saudara adalah orang-orang yang mudah mengampuni. Mengampuni bukan berarti kita melupakan kejadian itu. Waktu engkau disakiti, waktu engkau sedang dilukai, ingatan masih ingat betul cerita itu. Tetapi ketika engkau jumpa dengan dia, engkau tidak terluka lagi. Engkau bisa makan sama dengan dia, engkau bisa tertawa sama dengan dia, engkau bisa bersukacita sama dengan dia. Artinya engkau tidak terluka lagi. Jadi banyak orang bilang mengampuni itu melupakan. Karena mungkin kita melupakan kejadian yang melukai kita, menyakiti kita. Kita ingat, tapi tidak menyakiti hati kita lagi. Ketika kita jumpa dengan dia, kita nggak menjauh, kita tetap mendekat dengan dia. Oleh karena itu saya mengajak kita semua memiliki kasih dan pengampunan yang daripada Allah. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-32. Bagaimana manusia baru, saudara dan saya ada dalam Kristus disebut manusia baru. Manusia baru salah satu ciri-cirinya adalah tidak mendendam, tidak menggeram, tidak menyimpan kesalahan orang lain, suka mengampuni. Itu adalah manusia baru. Orang yang di dalam Yesus tidak ada lagi dendam di hatinya. Tidak ada lagi yang namanya kepahitan dalam hatinya. Tidak ada lagi yang namanya luka batin dalam hidupnya. Dia mau mengampuni oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Efesus 4 ayat 25 sampai kepada ayat 32. Saya baca ayat 25, setelah baca ayat 26. Nanti ayat 32 bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari harapan. Demikian pula segala kejahatan. Tiga itu sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, telah mengampuni saya. Sebagaimana Kristus telah mengampuni saya, demikianlah saya mengampuni sesama saya. Saudara yang saya kasihi, Yesus itu adalah kasih. Tapi Yohanes 4 ayat 8 dia berkata, Allah adalah kasih. Jadi dia bukan hanya menunjukkan kasih kepada kita, tetapi dia adalah Allah yang disebut adalah kasih. Makanya kalau engkau berkata di dalam dirimu ada Yesus, di dalam diri saya ada Allah, maka ciri utamanya adalah ada kasih dalam diri saya. Kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-8 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih itu tidak mendendam. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara dan saya, ketika kita menerima Yesus dalam diri kita, kita menerima otomatis yang namanya kasih agape. Itu 1 Yohanes 4 ayat 8. Ingat, kenapa kita bisa mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan begitu jelas mengasihi saya, dan saya bisa mengasihi orang lain. Makanya dia katakan, sebagaimana saya mengasihimu, begitulah engkau mengasihi sesama. Sebagaimana Tuhan mengasihi saya, begitulah saya mengasihi istri saya. Tuhan mengampuni dosa-dosa saya yang banyak. Tuhan mengampuni kesalahan masa lalu saya, kejahatan saya yang cukup
banyak, diampuninya. Begitulah Tuhan mau saya mengampuni istri saya, mengampuni anak-anak saya. Saya percaya di antara kita ini tidak ada yang tidak terluka. Di antara kita ini tidak ada yang tidak pernah mengalami kecewa. Kita mengalami yang namanya ada kepahitan atau luka masa lalu, disakiti pada masa lalu. Tapi ada namanya antibodinya, namanya adalah kasih. Antibodi daripada Allah namanya adalah kasih. Sehingga bagaimanapun engkau mengalami luka, kalau engkau mengalami kasih Allah, engkau akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kita akan melihat wujud daripada kasih Allah. Wujud kasih dan pengampunan yang pertama adalah berkata benar. Kita menjadi orang yang berkata benar. Perkataan kita perkataan yang baik yang selalu membangun orang lain. Jadi kalau orang memiliki kasih Allah dalam dirinya akan ada perkataan yang benar. Kalau saya mengasihi istri saya akan berkata yang benar. Efesus 4 ayat yang ke-25, 29, ayat yang ke-32 saya bacakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Katakan saya buang dusta. Satu dua ya. Yang belum mau ngomong ini masih mau berdusta apa? Coba sama-sama katakan saya buang dusta. Satu dua ya. Bilang sebelahnya tidak ada dusta di antara kita. Suami istri tidak ada dusta di antara suami istri. Amin. Amin. Apa jadinya kalau suaminya berdusta, istrinya pembohong, anaknya lahir jadi apa? Ya, antara dusta dan bohong digabungkan dua-duanya. Bayangkan kalau rumah tangga penuh dengan dusta dan bohong. Saya berharap saudara anak-anak gadis, jumpailah cowok yang sederhana. Lihat wajahnya itu mungkin tidak berbentuk yang seperti gelas, mungkin seperti meja segi empat, atau mungkin wajahnya seperti pepaya, mulutnya lebih maju daripada hidungnya. Saudara mungkin lihat dia orangnya sederhana, bajunya kalau warna biru, warna coklat, itu aja bajunya terus. Tapi dia orangnya penuh integritas, jujur. Maka saya katakan mau mendapatkan surga di rumah tangga. Halo, anda wanita, anak-anak gadis, anak-anak saya. Daripada engkau menjumpai pria yang nampaknya mungkin keren, punya mobil, punya pendapatan yang 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, tapi penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, maka dapat neraka pernikahan. Engkau mau mana? Pernikahan surga atau neraka dalam pernikahan ke depan? Bilang sama saudara, cari yang jujur. Yang udah menikah pertahankan, jangan lagi kau katakan lagi cari, nggak ada. Yang udah menikah nggak bisa cari lagi. Apa yang ada mau jalankan terus sampai mau memisahkan. Amin. Itulah pilihanmu dan bertanggung jawab dengan pilihan. Amin. Makanya berteman yang sehat itu 3 tahun paling tidak, 3-4 tahun mengenal dia. Jadi kalau pada masa pacaran aja banyak dusta, sebaiknya memutuskan. Kalau bertanya sama dia, abang di mana? Dijawabnya sedang jalan. Jalan di mana bang? Dari kamar mandi ke kamarnya pun jalan. Dari ruang makan ke kamar ke depan pun jalan. Sudah dekat. Dekat mana bang? Dekat kantor polisi atau kantor binatang? Dekat mana? Cari orang yang jujur. Engkau juga laki-laki jangan mencari wanita yang cantik. Karena Amsal 31 berkata kecantikan adalah kesia-siaan, kemolekan adalah bohong. Jadi kalau engkau melihat wanita jatuh cinta pertamanya karena cantik, engkau sedang dibohong, engkau sedang didustai, dan akibatnya engkau akan mengalami banyak masalah. Cari wanita yang takut akan Tuhan, itu Amsal 31. Yang takut akan Tuhan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Siapa di antara saudara yang pernah berdusta anak-anak? Yang pernah berdusta, yang tidak pernah berdusta maju ke depan. Kita minta kesaksiannya bagaimana dia hidup tidak pernah berdusta sejak lahir sampai sekarang. Siapa di antara saudara masih mengalami kalau berdusta damai di hatinya? Nah ini orang yang harus bertobat saudara. Saudara berdusta tapi merasa damai, itu tidak benar. Kita berdusta pasti ada rasa gelisah.
Saya ketika berdusta, saya gelisah, saya nggak tenang, malamnya itu nggak tenang. Sampai saya mau mengaku dosa kepada Tuhan dan mengaku dosa kepada Dia. Karena dusta itu bukanlah habitat anak-anak Tuhan. Sama dengan seekor ikan, tidak bisa hidup di lantai ini, dia hidup di air. Maka ketika kita berdusta, kita akan merasa tidak enak. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Ayat yang ke-29 dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ke-9 yang menekankan bahwa kita berkata-kata, kita gunakan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang kotor. Saya berdoa tidak ada lagi di antara kita yang mengatakan orang-orang dengan kebun binatang. Semarah-marahnya kita, kata kita tadi, marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan bawa sampai tidur. Karena kita bawa sampai tidur, dia akan berkembang. Makanya kita selesaikan, suami istri usahakan lebih cepat selesai. Jangan sampai bermalam. Kami pernah menyelesaikan masalah sampai bermalam, seminggu bahkan kami nggak selesai-selesai. Dan itu makin sangat dalam dan sangat membuat kami saling melukai. Dan sekarang kami komitmen untuk lebih cepat, hitungan jam menyelesaikan masalah. Saudara, ketika semarah-marahnya kita jangan ada kata-kata kotor. Jangan sempat kita bilang binatang kepada pasangan kita. Kadang-kadang bisa dibilang sama pasangannya, kau monyet. Kalau pasangannya monyet, dibilang monyet, berarti suaminya apa? Halo? Monyet menikah dengan monyet. Berarti bapak mamanya monyet. Karena nggak mungkin, saudara, kalau kita bilang pasangan kita monyet, kita pun monyet. Berarti pas keluarga kita berarti itu merendahkan Allah. Karena Allah menjadikan manusia segambar, serupa dengan Dia. Saya post pagi ini di Facebook, semarah-marahnya engkau jangan pernah merendahkan orang lain. Mungkin kita nggak suka dengan perbuatannya, dia pendusta, dia sedang melakukan kejahatan, tetapi jangan pernah merendahkan orang lain. Tetap kita memberikan kata-kata yang menghormati seseorang, meskipun dia punya kekurangan, meskipun dia punya kelemahan. Saudara, ayat ini berkata, buanglah kata-kata kotor. Katakan, saya buang kata-kata kotor. Setuju ya? Saya berdoa setiap kita tidak ada lagi kata-kata kotor, kata-kata yang kasar. Waduh, saya berkali-kali kalau kami orang Batak melihat kata-kata kotor itu, waduh, nggak lagi asing. Begitu sering kadang-kadang kata-kata kotor yang keluar kalau sudah marah dengan nada yang tinggi. Tapi saya berdoa, saudara, orang-orang Batak atau orang Nias atau suku apapun saudara adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang memberkati orang lain. Haleluya, amin. Sehingga kalau kau berkata-kata orang dibangunkan, kalau kau berkata-kata orang mendapat kasih karunia, kalau suami berkata-kata istrinya makin sehat, istrinya mendapat kasih karunia. Kadang-kadang suami bukan memuji istrinya sepulang dari salon, justru dia meledek istrinya. Masih hidup tukang salonnya, masih merendahkan istrinya. Kayak penyakit tipus kau lihat katanya, karena istrinya memaksa dirinya rebonding, akhirnya semua gugur rambutnya. Mari kita menjadi suami yang berkata-kata baik kepada istri. Gak boleh kita bilang sama istri kita, makin gemuk kau lihat. Siapa di sini suami yang mau tidur sama istrinya? Kok nampaknya badan itu makin bulat? Kayaknya cocoknya kamu tendang aja. Jangan seperti itu. Mari kita berikan kata-kata yang membangun. Bilang aja, mama, kayaknya mama makin dipadatkan Tuhan. Nah, itu lebih baik lagi. Beda gendut dengan dipadatkan Tuhan. Berarti dia makin berisi. Gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Kalau kita berkata-kata, orang senang gitu loh. Saya senang jumpa orang kalau datang kepada saya, asal dia ngomong membangunkan iman saya, membangunkan semangat saya, membangunkan sukacita saya. Saya percaya saudara juga demikian. Kalau kau datang ke rumahmu, orang akan sukacita karena kau datang membawa satu semangat kepada orang lain. Orang yang lemah jadi dikuatkan, orang yang putus asa mendapat semangat yang baru, orang yang susah dihiburkan. Kata-katamu kata-kata murid Yesus, tidak ada kata-kata yang melemahkan. Bahkan ketika engkau menjumpai orang dalam kesalahan, engkau tidak menghakiminya. Lihat Tuhan Yesus ketika dia menerima anak bungsu yang terhilang, dia tidak menghakiminya, dia memeluknya, dia memestakannya, dia mengasihinya, dia melupakan
Kemudian Yesus ketika bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang mencuri 5 suami orang lain. Artinya tugas perempuan ini adalah mencuri laki-laki suami orang lain, alias pelakor. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan dia di sumur Yakub jam 12, apa yang dikatakan Yesus? Yesus menjadikan dia orang yang sangat berharga. Tuhan gak mengingat-ingat dosa masa lalunya. Tuhan tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalunya. Tuhan tahu. Makanya perempuan itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan dan pulang menjadi seorang penginjil. Kenapa? Kata-kata Yesus tidak menghakimi. Kata-kata Yesus membangunkan. Tuhan Yesus jumpa dengan Sakeus di pohon. Dia tahu ini koruptor, orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Tapi kata-kata Yesus, Sakeus, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau makan di rumahmu. Dia nggak bilang, koruptor. Dia nggak bilang begitu. Dia tahu Sakeus orang koruptor, dia tahu Sakeus orang yang tidak benar, tapi dia tidak mengingatkan dosa-dosa masa lalunya. Percayakah saudara, kasih Allah yang sempurna bagi kita. Ibrani 10 ayat 17 berkata, kasih yang sempurna itu melupakan masa lalumu, dosa-dosa masa lalumu, kesalahan masa lalumu tidak diingat Tuhan. Ketika kau datang kepada Tuhan, engkau senantiasa orang-orang yang diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak punya memori untuk mengungkit-ungkit masa lalu, mengingat-ingat masa lalu. Yang diingatkannya adalah Yeremia 29 ayat 11, masa depanmu yang cerah, masa depanmu yang luar biasa, masa depanmu yang penuh dengan gemilang, masa depanmu yang dahsyat. Itu yang diingatkan Tuhan. Oleh karena itu kata-kata Tuhan senantiasa adalah kata-kata yang penuh harapan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Dengar baik, Tuhan bukan tidak tahu di ruangan ini siapa yang sedang berdosa, siapa di antara kita yang tidak punya yang punya kesalahan. Semua itu juga kita lahir sudah berdosa. Tapi saya mau katakan, lagi berdosa pun engkau, lagi jatuh dalam dosa pun engkau, Tuhan tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi pribadimu. Dia benci dengan dosa. Yang dibenci oleh Tuhan dosanya, pribadinya dikasihi. Maka ketika kau melihat orang lain yang kita benci sifatnya, tapi pribadinya harus dikasihi. Saudara yang saya kasihi, bahkan Yesus berkata, ketika Rasul Petrus berkata, berapa kali saya harus mengampuni orang lain? Matius 18 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-22. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 490. Ini 70 kali 7 kali, atau 70 kuadrat 7. Berapa miliar, berapa triliun itu mungkin. Itu artinya kita mengampuni tanpa batas, mengampuni tidak terhingga. Tuhan sampai memberikan perumpamaan. Ada seorang yang punya talenta utang 10.000 talenta kepada seorang raja. Raja menangkap dia, mengambil anak-anaknya, menawan dia. Kemudian yang punya utang ini minta ampun. Ampuni kami, beri kami kesempatan. Ampuni kami, jangan tangkap kami raja. Ampuni kami, utang kami 10.000 talenta. Ampuni kami. Raja itu berbelas kasih, mengampuni dia. Itu ayat berikutnya, ayat 23, 24, 25 itu ceritanya. Tetapi ketika orang ini diampuni, dia keluar, dia melihat orang lain yang punya utang sama dia. Utangnya hanya ada 100 dinar. 100 dinar, sangat kecil. Kemudian orang ini minta ampun sama dia. Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya beri saya kesempatan. Tapi apa dikatakannya? Tidak, aku tidak mengampunimu. Aku akan masukkan engkau ke penjara. Dia tidak mengampuni, saudara. 100 dinar itu ibaratnya 6 juta, 10.000 talenta 6 triliun. Yang 6 triliun diampuni dosanya. Tetapi yang 6 triliun ini, orang lain berutang sama dia 6 juta, enggak diampuninya. Apa kata Tuhan Yesus pada ayat berikutnya? Bahwa dikatakan, begitulah engkau
bahwa dosamu yang banyak telah diampuni. Ayat yang ke-32 dia jelas, dosamu yang begitu banyak telah diampuni, makanya pergilah dan ampunilah dosa sesamamu. Makanya ketika kau menyadari kasih yang sempurna itu mengampuni segala dosa masa lalu, maka Tuhan mau kau pergi mengampuni dosa orang lain. Engkau tidak mengingat kesalahan orang lain. Mungkin masa lalumu pernah disakiti oleh ayah ibumu. Mungkin engkau pernah mengalami pelecehan seksual masa kecilmu. Kadang-kadang ada ayah yang melakukan pelecehan seks kepada anaknya. Atau mungkin engkau pernah dibuang, tak diakui anak. Pernah kau diusir, pernah kau dibanding-bandingkan. Pernah engkau mungkin mengalami yang namanya luka dan kecewa pada masa lalu. Sakit hati yang begitu dalam. Ingatlah, dosa kita yang begitu banyak telah lebih dahulu diampuni Tuhan. Saya rindu juga setiap kita bisa mengampuni dosa orang lain. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya, begitulah saya mengampuni orang lain. Katakan sama-sama, sebagaimana Tuhan menerima saya, ya. Begitulah saya menerima orang lain. Lebih jelas lagi, sebagaimana Tuhan menerima kelemahan saya, ya. Begitulah saya menerima kelemahan orang lain. Berapa banyak di antara saudara yang mau menerima kasih yang sempurna itu? Amin saudara. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah diberi. Haleluya. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena
benar. Efesus 4 ayat 26 dan 31. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 31, sama-sama kita baca 31. Lihat depan sampai 2 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang segala kepahitan. Tapi mungkin kita berkata, Pak Pendeta, tidak semudah itu membuang kepahitan. Banyak ceritaku yang dilukai suamiku, banyak ceritaku yang dilukai oleh istriku. Saya harus jujur mengatakan, ada kalanya cerita hidupmu tidak mudah mengampuni. Betul. Ketika kau mungkin dibohongi sekali aja atau 2 kali, mungkin kau masih gampang mengampuni. Tapi ini ada istri melihat suaminya membawa selingkuhannya masuk ke kamarnya, dan itu bertahun-tahun dilakukan, dan tidak memperhatikan istrinya, tak peduli sama istrinya. Dan istrinya melihat itu, menyaksikannya, begitu luka hatinya. Saya tahu ini luka yang dalam, tidak semudah itu dia mengampuni. Saya tahu ada cerita yang kadang-kadang tidak seperti membalikan telapak tangan mengampuni. Ada istri yang dipukul, ditampar saat hamil, diseret, dan ketika anaknya lahir, dia masih ingat cerita itu semua. Tidak mudah bagi dia mengampuni cerita itu. Kalau mungkin ada cerita-cerita yang kecil yang mungkin melukai dia, suaminya nggak kasih uang, oke lah mungkin. Tetapi kalau udah tamparan, selingkuh, atau mungkin mulai membanding-bandingkan, dia terluka bertahun-tahun. Ada kalanya cerita hidupmu yang begitu dalam, masa kecilmu, masa lalumu. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengalami pelecehan seksual dari papanya sendiri. Lama dia bergumul, dan sampai akhirnya dia menikah cepat, dan akibatnya pernikahannya bubar 5 tahun setelah menikah karena pernikahan dini. Dan kemudian akhirnya dia dicatat Tuhan dan bertobat, dan dia menjadi hamba Tuhan internasional yang luar biasa. Namanya Joyce Meyer. Kalau salah klik di dalam video YouTube Joyce Meyer. Dia seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami yang namanya terluka oleh yang namanya pelecehan seksual oleh orang papanya sendiri. Tapi 3 tahun sebelum papanya meninggal, dirawatnya, dibaptisnya, dan bertobat. Dan cerita dia mengalami bukan hanya sekali, bertahun-tahun. Semua cerita itu begitu lengkap dalam pikirannya, memori hidupnya. Mungkin ceritamu berbeda. Mungkin kau diusir ayahmu, mungkin kau diusir ibumu, mungkin kau ditampar, mungkin kekasihmu melukai engkau, mungkin setelah engkau mengandung atau hamil, engkau ditinggalkan begitu sehingga kau mengalami aborsi. Apapun ceritamu, saya mengatakan betapa Tuhan sangat mengasihi engkau, betapa Tuhan sangat menerima engkau adanya, betapa Tuhan ingin membangkitkan engkau dengan kasihnya yang sempurna itu. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Apapun masa lalumu, dia akan berkata, aku melupakan dosa kesalahan masa lalu. Yang diingatkan Tuhan kepada Zakheus adalah masa depan yang luar biasa. Yang diingatkan kepada Saulus adalah menjadi Rasul Paulus yang luar biasa. Yang diingatkan kepada perempuan berzina menjadi seorang penginjil, dan satu kota Samaria banyak orang bertobat. Terimalah kelemahan orang lain sebagaimana Tuhan menerima kelemahanmu. Terimalah kelemahan orang lain. Orang lain menerima kelebihan orang lain gampang, tapi menerima kelemahan orang lain itu perlu kasih karunia dari Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mendapatkan itu. Buanglah kepahitan, kegeraman, kemarahan. Mintalah Roh Kudus yang memampukan engkau mengampuni. Ingat Roma 5:8 berkata bahwa kita dikasihi Tuhan saat kita jatuh dalam dosa. Saat kita sedang berdosa, dia mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan ketika kita benar, bukan ketika kita baik-baik. Saat kita berdosa, dia rela mati di kayu salib. Saat pasanganmu bersalah, dia mau mengaku kesalahannya, terimalah dia. Terimalah dia. Tidak ada yang sempurna. Terimalah. Itulah kasih, menerima orang lain dalam kekurangan. Mana diperlukan kasih kalau karena menerima kelebihan orang? Kenapa Tuhan kasih dalam diri kita?
Tuhan tahu manusia ini banyak kelemahan, maka lewat kelemahannya ada kasih dalam dirimu menerima dia. Makanya kalau pernikahannya dibangun di atas kasih Kristus, akan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, berkat yang luar biasa. Saya berdoa setiap saudara. Yang ketiga adalah bertindak benar. Efesus 4 ayat yang ke-28, bertindak benar. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi orang yang mencuri, janganlah ia mencuri kembali. Orang yang berbohong, janganlah dia berbohong kembali. Dia menjadi orang yang berkata-kata benar. Adalah tindakan yang benar. Jadi berkata yang benar, bersikap yang benar, tindakan yang benar. Jadi kalau kau mengasihi pasanganmu, dulu mungkin kau berkata-kata dusta, sekarang kau pulang berkata-kata yang benar. Sikap hatimu tidak lagi mendendam, tidak ada lagi kepahitan, dan engkau bertindak yang benar, engkau setia. Engkau meninggalkan hal-hal yang buruk pada masa lalu, dan engkau hidup ke jalan yang benar. Kalau dulu mencuri, sekarang menjadi seorang yang memberi. Apa kata Sakeus? Kalau aku merampas harta orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itulah orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu nampak dari buahnya, nampak dari tindakannya, bukan hanya kata-kata, bukan hanya perkataan, tapi dari perbuatannya orang melihat dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau melakukan kesalahan, bangkitlah dalam kebenaran. Kalau engkau jatuh, bangunlah, Tuhan mengasihimu. Kalau engkau dalam ketersesatan, tersesat, kembali ke jalan yang benar. Tidak ada yang sulitnya bagi Tuhan. Jangan teruskan yang salah itu, jangan teruskan yang sesat itu, kembali kepada jalan yang benar. Saudara yang saya kasih, kita akan melihat kesaksian seorang ibu dan bapak yang memiliki anak sematawayang, anak gadisnya nama Sarah, dibunuh beberapa tahun yang lalu. Anaknya hanya 1, tetapi yang satu ini anak gadisnya dibunuh, dan alias tidak ada lagi anaknya. Dan mereka terluka dan kecewa dan marah kepada Tuhan juga. Tapi setelah sekian waktu mereka dijamah Tuhan, mereka menemui yang pembunuh itu dan mereka mengampuninya. Mari kita lihat cerita kisah nyata beberapa tahun yang lalu di Indonesia yang begitu heboh cerita pada masa itu. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh.
saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku, dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapa. Saya tahu rasanya kasih Bapa yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapa itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapa juga. Jadi Bapa itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapa mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari engkau gak capek ya nangis ya? Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk, aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang mau mengampuni? Apa yang saudara? Bagaimana menentukan di hatimu? Biarlah kasih Tuhan yang mengampuni dosa kita. Kasih yang sama kita mengampuni kesalahan orang lain. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut.
yang dalam. Hari ini izinkan Tuhan membuat engkau mengalami kesembuhan. Izinkan Tuhan membuat engkau mengalami kemerdekaan. Engkau mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan. Angkat tangan kananmu, siapapun di antara engkau. Siapa lagi? Jangan lihat kiri kanan, angkat tangan kanan. Tuhan tahu cerita hidupmu. Dia engkau berdoa. Mari engkau berdoa. Tuhan lihat orang-orang yang mengangkat tangan. Mereka mengaku dengan jujur. Mereka punya cerita pada masa lalu mereka terluka. Mereka punya cerita masa lalu yang disakiti, dikecewakan. Mungkin mereka dikhianati. Mungkin mereka dilukai. Mungkin mereka gak diakui anak. Mungkin mereka diusir. Tapi hari ini Tuhan, hari di mana Engkau telah berfirman, kasih yang sempurna turun bagi mereka. Lihat mereka yang angkat tangan. Kasih yang sempurna turun atas mereka. Kasih yang sempurna turun atas mereka. Ampunilah dia. Ampunilah masa lalumu. Berdamailah dengan masa lalumu. Sembuh. Hatimu sembuh. Hatimu pulih. Hatimu utuh kembali. Tuhan menyediakan masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan engkau Roh Kudus. Memampukan engkau untuk mengampuni. Memampukan engkau untuk melupakan masa lalu yang pahit. Tuhan telah menjamah anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihat anak-anakmu. Semua punya cerita masa lalu yang tidak baik. Tapi kami tahu ada Yesus yang baik memperbaiki semuanya. Engkau memulihkan yang rusak ya Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku. Jamah hati mereka dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kami semua dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami. Engkau menerima kami. Turunkan tanganmu. Berapa banyak di antara selama ini belum yakin dengan keselamatan? Kalau engkau dipanggil Tuhan belum yakin ke surga, engkau masih merasa orang berdosa, engkau merasa menjadi orang yang masih jauh dari Tuhan. Saya mau berdoa memperdamaikan engkau, dan engkau menerima hidup kekal hanya dalam Tuhan Yesus. Yang engkau mau menerima hidup kekal, yang selama ini belum pasti, belum yakin, angkat tangan kananmu. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menerima hidup kekal dalam Tuhan Yesus? Angkat tangan kananmu. Siapa lagi? Mungkin engkau merasa belum pasti ke surga. Kalau aku mati, aku belum tahu ke surga atau ke neraka. Engkau belum tahu pasti namamu ada enggak di surga. Engkau merasa ragu. Engkau masih sanksi karena dosa dan kejahatanmu. Angkat tangan kananmu. Ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Lebih kuat Tuhan Yesus. Ini aku anakmu. Kubuka hatiku Yesus. Masuklah Tuhan Yesus di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah segala dosaku, masa laluku. Aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Kuserahkan hidupku, seisi rumahku ke dalam tangan-Mu. Tuliskan namaku di kitab kehidupan di surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Turunkan tanganmu. Berapa banyak di antaramu yang sungguh-sungguh mau mengampuni orang yang menyakiti hati. Tiap hari mungkin ada orang mengampuni.